Jumpa bersama dengan saya Pak Ocan dan bersama dengan sahabat saya yang luar biasa. Dia adalah motivator humor Indonesia. Namanya Setiawan Tiada Tara. Oke, wow. Apa kabar Baik, Mas sekali. Setiawan? Seneng banget. Nah, ini langsung aja kita Ya. pertanyaannya. Siap. Ya. Berapa Ba- kotak? Datar apa menurun? Setiawan Tiada Iya. Tara. Hmm. Kok bisa namanya Setiawan Tiada Tara? Bagaimana ceritanya? Itu yang harus dijawab itu adalah seperti ini. Kenapa nama saya Setiawan Tiada? Karena pertama biar orang-orang penasaran. Karena penasaran bagian dari pemasaran. Gitu. Gitu. Cerdas ya Mas. Cerdas biangan loh. Cerdasnya dari lahir. Iya. Jadi seperti itu. Jadi dulu ada nama kalau mau di entertain, mau dikenal tuh namanya harus aneh. Dakeli pelipur laras, Setiawan Tiada Tara, Tony pelita hati, ya gitu. Tiara pelepas dahaga dan lain sebagainya gitu. Karena banyak artis yang namanya ganti toh. Misalnya Ayu Rosmalina jadi Ayu Ting Ting. Apa namanya? Cak Lontong bukan nama aslinya, namanya Betul. aja Liz Hartono. Terus ada lagi itu apa namanya? Julia Perez bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Julia Ramawati atau Yuli Ramawati. Oh iya. Terus ada lagi Ian Kasela, itu bukan nama aslinya. Kasela itu dengar-dengar Kalimantan Selatan. Betul. Ian namanya ada Samijan. Oh, Samijan ini jadi Ian. Timbul pertanyaan. Yo. Nama asli sampean adalah perlu tahu nggak publik? Publik dulu. Nama asli saya adalah Setiawan Eka Rahmanta. Setiawan Eka Rahmanta. Setiawan harapannya laki-laki yang setia. Eka itu anak pertama. Karena anak kedua Dwi, anak ketiga kan biasanya Tri. Wes roh rasa mau jelas deh kuwi. Anak terakhir Wisnu. Wis sik nganu. Wes. Iya. Oke, terus background pendidikannya, Mas? Saya kebetulan S1-nya Teknik Sipil UII, kemudian S2-nya Komunikasi UNS. Komunikasi saya itu. Komunikasi. Iya. Mau nggak kowe yang ini? Iya, Komunikasi. malah bisa ngomong, modal ngomong nih kan. Dulu Anda masa mudanya ganteng sekali gitu. Wah, iya ini. Ya saya dulu sebenarnya seperti jenengan. Terus tumbuh rambut tadi lu ganteng. Oh iya ya. Oh, kalau saya dengan dia itu seperti itu. Seperti dia bintangnya, saya gucinya. Akhirnya ngomong. Orang. Kan kita kewalian nih ngono. Saya tuh dari muda belum ada rambut terus muncul rambutnya. Iya. Jenengan tuh dulu ada rambutnya mantek. Ya apa? Sebetulnya saya perjelas lagi, Ya. rambut saya itu bukan habis ya, sekali lagi ya. Tapi tumbuh ke dalam. Pantesan tadi di belakangnya naik rambut kamu. Ya. Nah, Wan, Yo. ini kan dari backgroundnya, Anda teknik sipil. Ya. Terus ambilnya S2-nya, Anda adalah komunikasi. Ya. Teknik sipil dan komunikasi itu tidak nyambung. Benar. Itu hubungannya. Baik-baik saja. Kenapa banget ya? Wih seru, ini baik-baik saja. Karena artinya Anda itu kan tidak nyambungnya, ini begini loh. Ya. Ini S1-nya, Ya. teknik apa? Sipil. Sipil, Ya. bangun toh. Ya. S2-nya komunikasi. Ya. Nah, Ini nyambung. Kan akhirnya gabungan kan bangun komunikasi. oh bangun komunikasi. Oh iya. Iya apa? Iki ya ketemu lagi tas. Ya, Jadi terus saya tujuannya pokoknya bangun komunikasi melalui motivasi gitu. Oke. Anda bicaranya adalah motivator humor. Ya. Anda mengeklaim diri Anda adalah orang yang pertama. Saya nggak ngeklaim tapi dari beberapa di dunia seminar alhamdulillah mengatakan seperti itu. Gitu. Motivator humor Motivator Indonesia. Nomor 1 tuh kecap nanti Iya, saya iya. dikira kecap. Ya sudahlah. Nggak pakai nomor biar masyarakat jadi. Iya. Motivator humor Indonesia. Ya. Ya. Dari mana itu ide dasarnya itu? Nah, ide dasarnya saya dulu kan dari pelawak. Ketika saya masuk di dunia motivasi, nek saya ngisine secara motivasi tenanan, engko nek misalnya keliru kan isin. Ini nek misalnya kita keliru karena kita dagelan ya dikasih humor. Jadi keliru wah jenenge dagelan, ngono. Penak. Makanya namanya juga motivator humor ngono. Kan ngono. Wong dulu saya milih humor tuh karena untuk mendekati cewek. Jadi kalau mendekati cewek, saya naksir toh. Naksir saya bilang, "Kowe seneng ra karo aku?" Terus dia jawab, "Wah, sudi." Terus aku ngomong misalnya gini, "Weh, wong aku guyon kok dimasukkan hati ngono." Nek misalnya ditampa ya langsung yes. Oh, langsung Tapi yes. nek pelawakan aku main gojek kok dimasukkan hati. Jane strategi itu. Itulah penake pelawak ning ngono kuwi.
Ngomong, lah aku tuh tadi seneng banget ya. Pertama itu tak kira yang manggilnya Deddy Kobuse. Deddy kok buset gitu. Padha tapi padha. 1, 2, 3 Oke. and open the door. Ah. Oke, dari situ Anda Ya. berjalan dengan seminar Ya. dan segala macam, Ya. motivasi humor Ya. dan segala macam. Saya memang milih jadi gini. Dunia yang jarang dimasukin komedian waktu itu dari tahun Iya. 2005-an ya itu seminar. Sebenarnya tahun 2000-an saya udah mulai juga sebagai MC, terus aku milih ini pasar baru. Makanya saya masuk ke situ. Oke. Itu, Dari 2005 ya? Ya, 2005 itu sudah Sampai mulai sekarang ngisi sebagai motivator humor. 2021, berarti sudah 16 tahun. Ya, 16 kalau yang tahun. mulai sebagai motivator ya, tapi kalau mulai dari MC dan sebagainya dari 97-an, 91 mulai MC acara seminar dan sebagainya. Anda berangkatnya itu dari tradisional, kalau seperti pelawak-pelawak Jogja dan segala macam, atau Berangkatnya dari rumah saya. ya memang sih. Ya, Ya dari rumah. ya. Nah, berangkatnya itu mulai dari apa tuh? Dari awalnya itu memang Saya ikut seminar. Jadi saya ikut seminar terus, dari seminar itu terus saya wah, jadi pembicara kok ketok penak. Wih, menurut saya istilahnya secara honor kok ya oke. Saya harus jadi MC dulu, tapi suatu saat harus kenal sama pembicara. Terus kemudian lambat laun saya jadi pembicara tamu sampai pembicara utama gitu. itu sebelum Anda jadi dosen tuh ya? Ya, Atau Anda menjadi dosen dulu untuk melatihnya itu? oh bukan, jadi saya sebagai mentor di bisnis dulu. Jadi saya ngisi itu sebagai mentor. Nah, mentor bisnis, kemudian ada kampus yang menawari saya jadi dosen. Jadi gitu sih, bisa kalau absen. Bisa kalau absen. Iya. Pekerjaannya 1 dus, Gajinya absen. Aja ngomong ngono to. Aku biyen dosen ya. Aku biyen ya mantan dosen, dosen dong ora yo ngono. Aja ngono to. Nah, terus oke, berangkatnya maksud saya berangkatnya dari komediannya itu. Ya, dari komedian kalau Dari tradisional dulu atau dari apa itu? saya sebenarnya kalau tradisional apa enggak, saya enggak mengklasifikasikan, Kotakan ya? enggak mengkotakkan, tapi saya senang humor dari zaman SMA. Saya melu teater, melu apa? Humor dulu. Saya melu teater ketika kita masuk itu jadi apa ya Mas, bentuknya ini orang serius banget. Sampai lomba lawak sering menang, terus jadi penyiar radio sampai akhirnya jadi profesi. Tapi jadi berangkatnya dari seneng. Aku ndelok waktu itu, wong ki anggere bareng lawak lucu kok diparani wong akeh banget gitu loh. Seneng banget deh, penak banget golek duit, akeh fans gitu. Aku udah iso ngono Mas. Yo. Waktu itu Anda masih tampan ya waktu itu? Sekarang tampan sekali. Sekarang tampan sekali ya. Ape. Bersama dengan Setiawan tampan sekali. Oke, kembali ke Mas Tampan. Ya. Begini Mas Tampan. Jadi Gimana? berangkatnya itu langsung Anda belajar dagelan, Ya. Anda ikut, Ya. terus Anda ngegrup. Ya, saya bikin grup. Grupnya itu pertama kali sekitar 11 orangan lah. 11 orang kalau mau ngejob tuh satu nggak bisa mesti cancel job. Gila tuh man. Oh, mati naketan. Ya lagi iki bagasan mati naketan. Dan tenan ki. Grupnya 11. Habis itu tak bikin lagi 9. 9 satu cancel, kita akhirnya apa ya nggak bisa nerima job, satu aja nggak bisa, itu nggak bisa. Ini grup apaan sih Wan? Grup WA. Grup WA. Grup lawak dulu. Enggak, aku tuh bingung gitu loh. Maksudnya gini. Grupnya maksudnya jumlahnya. Iya, jumlahnya orang kan 11 kan. Artinya betul. Anda seperti Manchester United atau Barcelona kan Oh, ini iya, kan? iya. Wih, gila. Terus mati naketan aja. Setelah itu enggak jadi 9. Ya, 9. Terus setelah itu jadi 6. Grup voli. 6, bener 6 terus bener. 5. Grup voli ya? Grup basket. Basket ada 5 ya? 5 basket ya? 5 basket. Oh iya. Ya. Jelas sih kata. Terus akhirnya loro ya. Loro iki apa? Takro. Apa? Loro gue cekak. bulu tangkis ganda. Bulu tangkis Terakhir ganda. stand up sendirian saya. Bulu tangkis ini sendirian. Anda tuh lama-lama Tunggal menyusut putra. gitu ya? Iya. Kalau yang dengan yang siapa dulu itu? Siapa? Si Kuat ya? Siapa? Grup ada itu siapa sih? Si Kuat apa sih Lah, siapa? grup saya itu ada banyak sekali sih, saya bingung. Si kuat iki sapa? Urutna wae grupmu. Kalau grup dari SMA atau dari SMP atau SMA, kuliah atau sudah dengan Mas Keli, kan oke banget Mas. Kalau grup dari SMA itu saya dengan Bimo Berarti Nyaman, dengan Tony Pelita Hati itu dari SMA. Terus ada Hari Selalu di Hati itu sudah dari SMA. Itu terus akhirnya sama Eko, teman saya Eko dan sebagainya. Terus akhirnya setelah kita menang lomba lawak Bagito Cup, ketemu Mas Keli gawe LBH itu lembaga bantuan umur, saya tambah Keli Pelipurlara, Tony Pelita Hati, Bimo Berarti Nyaman gitu. Ya gitu, itu habis itu kemudian Mas Keli ke Jakarta, kita di Jogja.
Ya wes, karena di Jogja kita bertiga itu pakai nama Plat Api. Jadi Plat Api itu artinya Jogja. Oh, Plat Api. Plat Api itu berarti sudah 16 tahun. Lebih. Ya tahun 2000-an, 2000-an nggak pakai ketan. Bintang-bintang, bintang-bintang. 2000-an, tahun 2000. 2000. Ya, 9 April 2000 muncul di Pesta Indosiar pertama kali dengan nama Plat Api. 9 April 2000 Ya. itu muncul di Pesta Indosiar. Pesta Indosiar Ya. itu. Tuh, 21 tahun tuh kan. anaknya. Wah, anakku saya 16 tahun. Oh, anakmu 16 tahun. Berarti Nikahnya telat aku. eh, pertanyaan saya itu sederhana. Pada Apa? waktu Anda mau menikah dulu kepada pasangan Anda gitu. Iya, Anda tuh punya titer insinyur. Iya. Insinyurnya dipakai. Teknik sipil enggak. Karena Anda tidak pernah kerja di teknik sama sipil? sekali enggak. Karena sekarang ahli bass apa? Bassis, ahli keyboard, keyboardis, ahli piano, Keyboardis. pianis. Pianis. Ahli sipil? Sipilis. Saya. Rata anggur. Rata anggur. Sipilis. Tidak apa-apa. Kopi rawe. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Rata Nah, anggur. jadi begini Mas Sipilis. Gimana Mas Gunur? Ya apa? Kaya raja grebi. Ya. Nah, terus setelah itu komunikasinya Anda Ya. pakai Pakai untuk S2. bekerja. Bekerja, saya sebagai dosen kan ada komunikasi itu. Dosen Anak? komunikasi. Iya, dosen komunikasi. Ya, komunikasi terus apa ya? Namanya ya ngisi seminar-seminar itu kan komunikasi kaitannya. Itu tak Anda pakai. disebut komunikator. Komunikator. Oh, Iya, komunikator. kaya jenis handphone zaman biyen. Nokia Jaki. Ya. Jadi gitu. Jadi dulu S2-nya dan alhamdulillah kumlot. Wan, kumlot lagi. Kumlot ya. Tenang nih. Coba dicari di YouTube wisuda heboh Setiawan Didatara. Saya wisuda naik pemadam kebakaran. Keliling Solo dan masuk berbagai media. Ngono. Iki ya seni ganteng ya rapati. Ya. Tapi ya lumayan pinter sih wujudnya kumlot ya. Nah, makanya saya podcastan sama jenengan mau karena gini kan jadi ketok ganteng ya. Nah, Ya jadi iya. Saya sendiri kira ketok. Ora ganteng. ketok. Ini kan jadi ketok. Oke, tuh mau ambil kunci. Ya. Ya, kan kunci kalian. Oke, Setiawan Didatara bersama dengan gendongnya. Terus, Man. Apa, Nek? Lanjut dari itu. Hmm. Waktu Anda menikahi ngelamar istilahnya. Ya, istri. Berarti lah ya gue kira dia pekerjaan tetap dah. Iya, bener banget. Jadi jujur aku kok pertanyaan. Bener banget, Wi. Lah kok diolehi? Nah. Mau janjeni apa? Nah, itu. Pasanganmu gitu. Saya milih istri saya itu karena gitu. Ketika dia senang sama saya kata pertama bilangnya gini pokoknya. Kamu yakin sama aku karena pelawak itu gajinya tetap loh Mas. Maksudnya gini, Iya, saya bisa tahu. jadi kita tak terhingga, tapi bisa jadi nol. Iya. Kalau Mas Marwoto bilang kan pelawak itu kalau lagi sukses so ngalahke rojo gajine. Betul. Tapi nek lagi apa istilahnya sepi ya ngalahke kiri kondo. Ah. Nah, tapi istri saya enggak apa-apa, justru nikmatnya nek kabeh bareng-bareng itu oke. Istri saya kebetulan seorang penyanyi tuh Mas, jadi ya ya senang nih dunia entertain. Biarlah kamu yang ngelawak, aku nanti yang ngasuh anak gitu. Karena dia dari entertain juga penyanyi. Jadi dia mensupport gitu ya. Mensupport ya, alhamdulillah. Pada waktu dulu, Ya. awalnya pernah nggak terpikir untuk jadi PNS atau Oh. jadi kerja ikut orang, gampangannya ngono lah wis. Whatever lah bentuknya. Oh ya. Alhamdulillah dulu zaman dulu istilah kan kadang waktu itu ada jatah PNS. Saya itu pernah tawari bapak, gelem ra jadi PNS waktu itu. Enggak Pak, kenapa? PNS kan cerah. Memang cerah ya. Semua tergantung masing-masing. Jadi enggak ada yang salah ya. Tapi nek sudut pandang saya waktu itu kan saya tanyain, piro Pak gaji nih tahun 97 98 waktu itu. Gajinya 650.000. Gede banget Mas karena Gede. manajer aja waktu itu 350.000. Tapi saya bilang Pak, tapi saya tuh ngejob sekali waktu itu 500.000. Saya ngejob 2 kali, 28 hari nyantai aku bilang gitu. Tapi orang tua mesti jawabannya kan ini. Iya, tapi kan nek pelawak itu kan gajinya ra mesti. Nek PNS mesti. Saya jawab, oh Pak, PNS mesti 650. Nah, aku 1,5 juta itu. Itu ada udah pede sekali, Udah pede sekali. Bener, saya tuh sampai Bener. 2 tahun meyakinkan orang tua untuk bisa diterima jadi pelawak. Sampai akhirnya saya, ya itu waktu itu sholat istiqoroh bareng, pokoknya intinya, saya karena gini, bingungnya adalah ketika saya harus ning insinyur, saya itu kayak dari nol. Tapi kalau lawak itu sudah separuh jalan, 50%, maka saya berdoa, Eman-eman, ditinggal, sampai gitu dengan anaknya Budi itu ngomong, Wan, kamu pokoknya jadi pelawak wae karena kamu sudah 50%. Terus ya Mas bantu ngomong sama Bapak. Ngomong terus saya juga ngomong Bapak, Pak, yang penting itu ridho orang tua. Makanya gitu. Selain ridho orang tua, ridho Roma kan begitu. Ridho orang tua. Jadi, Pak, saya berjanji saya akan insinyur, tapi setelah insinyur
saya tak memilih jalan hidup yang paling pas, nanti kalau lawak ya lawak gitu. Dan saya buktikan bayar kuliah mulai tak bayar sampai dengan nikah tak biayai gitu, biayai sendiri, golek sponsor. Nggak pakai utang. Enggak, kita ngitung, enggak pakai utang, kita Di zamannya. Oke. Apa? Terus ketika kondisi pandemi dan segala macam. Ya. Oke. Semua orang sekarang yang bahagia itu kan adalah orang yang pekerjaan tetap. Ya. Open-openan baik kan Iya, gitu. iya. Itu bagaimana Anda menyiasatinya? Nah, nek saya itu dari dulu ketika saya memutuskan di dunia seni, saya itu mungkin dileleh ada kesamaan sama Pak Tarsan Simulat. Jadi kita tuh ada namanya ilmu siap, Mas. Ilmu siap itu adalah ketika kita dapat uang, piye carane bulan depan iso makan, bulan depan iso makan. Maka saya ketika dapat tuh waktu itu gini, kalau pegawai negeri ada bulan depan, saya makanya besok bulan ngarep aman. Tabungan sisa iki bulan depannya sampai dengan 1 atau 2 tahun ke depan tuh harus aman. Serius, tadi kadang si wani ngelesek tapi disisip kayak gitu Mas, harus ada gitu. Jadi Dan itu sampai sekarang? alhamdulillah. Ini adalah saya salah satu ketemu dengan seniman di Indonesia yang mempersiapkan, betul-betul mempersiapkan kondisinya. Berharap yang terbaik, bersiap yang terburuk. Wah, ya, karena gitu, karena kan kita kadang lihat kisah-kisahnya itu loh, kadang mohon maaf kita banyak tuh komedian yang Ayo ngenes. di akhirnya ngenes masa Iya, memang banyak, dan itu bukan rahasia umum bukan gitu. rahasia umum. Makanya kita tanya sama Pak Tarsan, bahkan Mas Tukul juga gitu kan, Mbak Nunung juga belajar investasi. Pak Tarsan itu percontohan yang bagus, ilmu siap gitu, dilelai ngono. Nah, saya dulu karena wis ditantang orang tua, istilahnya kamu ketika nggak jadi PNS penghasilan nggak tetap, maka saya harus menciptakan pensiun loh Mas, pensiun ke depannya piye, harus punya pensiun sendiri tuh. Nah, itu yang sempat saya pikir ben podo PNS tapi ya kerjane sak penake kita, maksudnya panggilan jiwa ya kuwi nyiapke pensiun pelan-pelan. Ngono sih Mas. Telaten, ya. Terus metodenya caranya sekarang? Ya. Anda dapat misalnya waktu itu, Ya. udahlah gampangnya Ya. 1 juta gitu ya. Oke. Uang 1 juta itu Anda bagi-bagi gitu langsung. Ya, Untuk kalau warga 30%, begini atau bagaimana? nah, saya kan kebetulan kadang pernah ikut seminar kayak Tung Desemparingin ya, dan lain sebagainya. Paling enggak itu uang itu dibagi beberapa pos Mas. Misalnya katakanlah amannya itu kalau untuk kebutuhan sehari-hari itu sebisa mungkin maksimal 50%. Betul. Maksimal ya. Jadi kalau bisa dihitung terus ditabungkan AP. 10% kadang-kala untuk hobi. Hobi itu misalnya ini Mas. Jenengan bareng ngejob misalnya sak yuta kan ono 1.000 aku pengennya mangan budek, kepengen tuku handphone. Nah, itu pokoknya dikumpul kayak karena kita kerja men ono semangat karena ono hasil. Liyane itu nggo investasi karo jogo-jogo nek. Ya ono biaya sekolah, biaya kesehatan dan sebagainya. Tapi maksimal makan nek iso itu 50% syukur-syukur dibawahi. Tapi itu nanti iso kok by proses kayak kita niat iso dalan itu ono. Kayak gitu sih nek saya. Dan itu udah Anda lakukan secara rutin selama 21 tahun. Iya, pokoknya dari tahun 91 malah mungkin kalau mulai nyisihkan nabung terus. Jadi 91 ngelawak itu mulai dapat mesti tak sisihkan. Bahkan piye carane survive itu 10 sampai 20%. Saya tak cekel gitu. Ya liyane masuk tabungan sih. Karena saya mikir kayak piye nek ketika kita tiba-tiba ra payu ra job, makanya saya bergeraknya sekarang di dunia kreatif konsep, gawe kayak production house, garapi TV lokal gitu Mas. Jadi kan ora semata-mata dari lawak. Itu loh Mas, kayak ngono sih. Oke. Sekarang kan tentang berangkatnya, tentang Anda di industri, saya bahasnya. Ya. Oke. Anda kan berangkat ke Jakarta waktu itu. Iya. Tahun 2009. Kalau sebelum Masehi ya. Kalau berangkat di Jakarta pertama saya 1995 sama Mas Hibran dan lain sebagainya itu pernah ikut lomba lawak nasional, tapi kita itu istilahnya belum hoki lomba lawak nasional. Terus 97 saya sama Mas Klik di LBH itu. Itu udah hoki? Sudah mulai. Lumayan hoki. Mulai tampil 4 menit tapi orang sudah kenal. Terus ditunggu banget 4 menit. Kita berangkatnya 9 sampai 11 jam, tampil 4 menit besoknya balik meneh. Tapi Mas, efeknya luar biasa orang kenal. Pesta Indonesia waktu itu. Setelah dari itu lanjut ke setelah itu saya di Jakarta terus? Ya, Jogja Jakarta. Nah, itu Mas Kli waktu itu kan memutuskan ke Jakarta kalau saya tinggal di Jogja, tapi harapannya penghasilan Jakarta, Mas. Emang bisa? Bisa, no. Butet bisa. Butet kan tinggal di Jogja, penghasilan Jakarta. Oh iya. Terus jadi lawak dan lain sebagainya, kan saya mikir harus bisa ini. Terus ya wes, mulai iso, Mas. Tapi linknya itu yang harus diperkuat. Terus ya wes, saya mikir itu sampai dengan tahun 2008 apa ya, sekitar tuh di Negeri Impian, terus di mulai sketsa Trans TV 10 bulan di sana, terus kos-kosan Jogja dan sebagainya, Nyonya Nunung
itu dari situ. Tapi begitu nabung ngono Mas. Karena aku mikirnya kudu segera ditabung sih, bukan apa. Tabungin pun nek iso jangan berupa tabungan toh. Kadang syukur-syukur dibelikan apa lah Mas, misalnya properti lah, misalnya tanah ning daerah Wonosari kayak. Tapi kan naiknya lumayan gitu loh. Nah, sekarang kalau boleh tahu sekarang sudah properti Anda atau investasi Anda sudah luar biasa ya? Kita penak nih. Nah, penak pokoknya oke. Pokoknya oke. Tiada tara. Ana lah. Sultan tiada tara. Amin. Ada. Dan ya itu, kebanggaannya kita di situ Mas. Jadi kebanggaannya ketika kita milih profesi dan kita penake kayak entertain tuh gitu loh. Dimana orang tua butuh tuh kadang kita kan ra ngantor sehingga ibu arep ning Sragen dereke yuk. Sik iso nderek ya anake kan kita ra ono kerjaan kita. Jadi kita iso full time. Kepengen kan dulu iso full time jadi anak untuk berbakti orang tua syukur-syukur. Jadi ketika ada waktu syukur-syukur iso memberikan waktu gitu loh. Jangan sampai malah kita sibuk kerja waktu wong tua hilang. Ya saiki sih memang saya agak jaraknya saya di daerah Jalan Imogiri Barat, ibu di Semaki Kulon. Cuman kan ketika beliau butuh siap insyaallah. Mau ke Sragen siap nganter, paling siap insyaallah. Ngono sih Mas. Luar biasa nih. Nah, kan, Kalau sekarang tuh yang pertama juga full time, gitu. Full time di rumah nggak ada garapan. Apa-apa. iya. Ya, tapi tetap berkarya terus lah, Ya. yang penting. Oke. Ya. Terus dari posisi di sini, ketika yang membuat saya interesting di sini, Iya. tips dan triknya dalam motivator humor. Iya. Apa nih? Ditanyain apa nih tipsnya? Caranya membuatnya bagaimana? Proses kreatifnya. Oh, proses kreatifnya. Jadi pertama saya melihat dulu mayoritas orang nanggap itu mesti bongsone lawak, bongsone ketoprak, bongsone apa. Ya. Sementara saya jadi seorang yang ngisi pernah ikut peserta seminar loh Mas, ISQ, spiritual entrepreneurship dan lain sebagainya. Terus aku mikir, pelawak ini belum ada yang masuk di sini loh. Waktu itu tahun-tahun 90-an, 2000-an belum ada yang masuk sini. Iya. Nek aku masuk di sini minimal MC wae. Ini pangsa pasar gitu. Belum nanti kalau kita masuk di situ terus yang datang kan kadang GM atau manajer dan decision maker toh. Kita ngangkat mesti dalam kontak person dan kita akan dapat jawabannya. Karena kuncinya pelawak iso survive itu satu sih. Kalau kamu pelawak, jangan hanya bergaul sama pelawak, tapi bergaullah dengan IO, dengan istilahnya apa? Relasi Rantai-rantainya. Ya, rantai-rantainya itu. Nah, nek misalnya pelawak paling job gitu. Nangis bareng gitu kan ya. Iya. Tapi nek kita pelawak ya ono, terus musisi ya ono, Pengusaha. pengusaha ya ono. Itu makanya di agama kan apa kunci rezeki adalah dengan banyaknya relasi ya. Makin banyak Betul. relasi makin banyak rezeki lah. Network. Ya, network. Itu sih. Gitu, Mas. Cerdas sekali. Cerdas. Iki lagi iki lho, podcast serius tapi ya gere ono ya. Serius ya ono ya. Serius. Apa ya? Serius tenan anjir kayak mikir negara. Aku mikir uripe orang pati jelas Oh, lah. kok mikir negara ya. Tapi kan tabunganmu kan kayak rong tahun kan aman tuh. Mas. Insya Allah sih, insya Allah. Ya tapi itu insya Allah ngono kuwi. Tapi nek covid ini terus ya sampai dengan kita tuh nganu Mas, yang persiapan diri ono apa ya plan A, plan B, plan C ya. Ya naudzubillah min dzalik ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kan berarti piye untuk ketahanan pangan. Nah, nek perlu kita nang Wonosari mangan telo. Nek saya tuh saya tuh seneng ini Mas. Kadang itu kan sisi dilema kita adalah orang anggapnya kita artis kadang orang tertentu. Padahal saya kepengen bener-bener jadi diri sendiri. Karena banyak artis tuh kadang ketika sudah jadi artis, dia itu istilahnya apa ya Mas? Jadi bukan diri dia sendiri tapi jadi keinginan publik. Iya. Ya toh, misalnya kalau jenengan wah Mas Pausan kurang mancung, jenengan kok dimancungke, kurang putih diputihke ngono kan. Oh toh? Kurang putih diputihnya jadi keputihan. Malah fakta itu. Nah, kan gitu kadang kita saya pengen tetap dari diri sendiri gitu loh. Makanya dulu kalau muncul di TV Pesta Indosiar terus kelihatan di TV itu ada orang gue Setiawan di TV. Tapi pagi nih saya tugas sebagai anak ibu saya pakai motor lama, pakai karung apa goni, guang Mas. Kadang-kadang anak-anak cewek-cewek SMK, Mas Setiawan, tak coba tak lawan diri. Jadi yang Setiawan tadi malam tuh sebagai tanda petik artis atau bintang seharian ini mengguang gitu loh. Jadi kita orang ketakutan apa ya naik turun di atas di bawah karena kita sudah biasa ke bawah juga gitu loh Mas. Ngono kuwi sih. Terus jadi ketika jadi artis tuh Anda ndak sok Enggak sok. ya? Enggak.
sok ayam apa sok apa. Kalau saya ya juga enggak sok Kenapa? sekali Mas. Kenapa? Ada masalah duit ki ya sok-sokan ya Mas. Soalnya sok ora ya. Ora sok kan aku ya. Orang sok gue ya. Keren. Oke, Apa? sekarang Jogja. Ya. Oke. Ya. Saya langsung tanya aja. Ya. Dari sejarah Hmm. banyak orang Jogja yang harus pindah. Ya. Kalau di musik ada Sheila on Seven, Ya. ada Kla. Kalau Kela itu, ya, nah ini sebenarnya Jakarta tapi kantornya dari Magelang kalau nggak Lah salah. iya, Ya. ini kan budalnya gedine kan ya ngene. Ya. Kayak Sela, Ah. Jikustik, Ji- Segidok. Jikustik ya? Jikustik ada, Jikustik. Cikustik toh? Iya, Jikustik Pongki itu. Cikustik Pengki. Itu terus dulu ada banyak sih, dulu ada Seki, Nah, ada oke. ada Terus kalau banyak. pelawak ya pasti udah tahu semua Ya. lah yang kalau yang dari Jogja. Apa keputusan Anda untuk pada waktu itu sahabat Anda, Keli, pelipur Lara. Lara, Hmm. itu meninggalkan Jogja. Anda tetap stay tune di Jogja. Ya. Apa dasarnya? Dasar. Jadi gini. Apa ya kowe iki ora iso lunga? Apa Ora. ya wis nyaman? Ora. Jadi kalau Mas Kali itu sudah dari tahun 88 itu sudah di sana. Hmm. Jadi tahun ini bukan salep loh ya, tahun 88. 88 tahun ya? Tahun. Bukan Itu- mobil 88 juga loh ya. Bukan hotel ya. Bukan. Itu sudah di sana. Jadi dia sudah di Radio Suara Kejayaan. Terus kemudian waktu itu memang liburan ke Jogja ketemu kita nggak grup. Terus akhirnya ngejak kita di total di sana. Tapi kalau saya pribadi yang ngerasain di Jakarta tuh saya loh, ini saya pribadi ya. Itu Pribadi memang ya, artinya berarti Jakarta bagi seorang setiawan. setiawan. Asiknya Jakarta sebenarnya sisi asiknya adalah di sana menghargai profesionalitas, profesionalisme seseorang. Profesionalisme. Ya wis kuwi lah wis pokoke. Heeh. Maksudnya gini, saya tuh misalnya pernah syuting itu gitu, kalau saya sebagai pemain kemudian saya bikin naskah, itu bayaran double sebagai pemain, sebagai naskah. Betul. Yang tempat lain kadang kan borongan, teman. Iya. Ini gue termasuk nyuting kayak kita podcast gitu kan, Iya. kita nyuting ngedit. Ya, itu kan semua all gitu. All lah ngono kuwi. Nah, terus yang kedua nek asiknya itu menghargai profesionalitas atau profesionalisme. Pokoknya yang berprofesional dihargai tinggi. Oke. Nah, tapi saya melihat di sana tuh kayak industri, Mas. Industri maksudnya saya kadang ngerasa saya pernah stripping 10 bulan. Hidupnya nek hati-hati kayak robot karena cuma jam 8 pagi syuting sampai 12 malam ming ning lokasi ngono-ngono wae ngono, Mas. Jadi aku rasane Itu stripping 10 bulan. 10 bulan saya di Jadi anaknya sudah lahir itu. Lah anak lahirnya 9 bulan piro ki? Oh iya. Piro kan? 19 10 hari ya? 10 hari. 10 hari ya? Lah 9 bulan 10 hari loh. Ada 10 bulan. Wes kliwat ku ya. Nah, itu kayak ngono. Makanya dulu doa aku tak rubah, Mas. Sempat ngubah doa ngono. Dulu kan ya Allah. Ada doa ralat dia. Oh, ralat. Ini ilmu baru, doa ralat. Loh, ini banyak hal yang setelah kita ralat itu keajaiban terjadi loh, Mas. Contoh. Ya. Doa dulu yang saya mulai, yang saya ralat gini, misalnya, ya Allah cukupkanlah hambamu, cukupkanlah rezeki hamba. Akhirnya cukup terus, Mas. Jadi ono date, ono tagihan cukup. Tak ubah tuh, Mas. Ya Allah, berikan hambamu rezeki yang berkelimpahan. Oh, Berkelimpahan itu ada cukup tapi di tabungan. Tenan dan itu kejadian. Terus ada doa yang lain tuh. Doa yang lain kayak gitu. Ya Allah, berikan hambamu stripping waktu itu. Stripping benar sebulan loh, 10 bulan ngene. Terus tak revisi loh. Kenapa ini kok yo istilahnya kayak hidup tuh kayak monoton, tapi ketika monoton saya mensyukuri yang lain stripping aja angel, aku dikasih kesempatan tak syukuri. Tapi 10 bulan itu program komedi atau sketsa Trans TV itu. sketsa ya? Nah, saya bersyukur banget tuh dikasih kesempatan sama Mas Yudo ini sangat terima kasih banget sampai dengan kos-kosan Jogja berikan polling. Jadi beliau tuh sangat dukung. Nah, itu ngono Mas. Saya terus revisi doa ini gini. Ya Allah semoga pokoknya saya istilahnya di Jogja, penghasilan Jakarta intinya ngono ya. Terus orang harus stripping tapi penghasilannya podo stripping. Gitu. Apa itu? Tapi tenan itu kenyataan. Akhirnya ngisi seminar sekali ngisi seminar meh podo karo syuting berapa hari gitu loh, Mas. Benar itu. Jadi kan doa itu kadang harus digitu. Doa jomblo yang doanya kadang salah menurut saya harus direvisi lah, bukan salah karena setiap orang punya pemikiran masing-masing. Contoh ini, jomblo mencari jodoh, doanya gini, ya Allah kalau dia jodoh saya dekatkanlah, kalau bukan jodoh saya jauhkanlah. Nah, akhirnya menjauh tenan Mas. Kudune aja ngono doane. Terus piye? Ya Allah kalau dia jodoh saya dekatkanlah,
Kalau dia bukan jodoh saya, berikan pengganti yang lebih baik. Jadi ono solusi pengganti. Ayo toh. Nah, ketimbang menjauh dan menjauh kabeh, berikan pengganti yang lebih baik, akhirnya dapat yang lebih baik. Doa kayak ngono kuwi. Kalau single? Apa nih? Kalau doanya orang single? Lah, single maksudnya piye? Ya nanti pasangan? Lah ya mau kayak jomblo kuwi. Lah ya kayak jomblo kan mau, makanya kalau single ya kalau dia jodoh saya dekatkanlah, kalau tidak ya berikan yang terbaik untuk saya. Tapi terbaik bagi manusia itu kadang memang beda ya sama terbaik menurut Tuhan ya. Jadi kita percaya wae. Wong saya sering beberapa kejadian itu menurut saya apik ternyata tidak gitu. Menurut saya tidak ternyata apik. Contohnya saya waktu itu bikin pilot project di salah satu TV nasional sudah mau di ACC Mas. Petro Gareng tuh Mas. Saya kan dari Petro, kene iki pakai apa ini sebenarnya? Pupur itu. Pokoknya tiap hari pupur gitu. Teman saya Mas Gareng, saya kasih ini dari Gareng. Maksudnya Anda mau bikin seperti Ria Jenaka begitu? Ria Jenaka tapi saya kawan. Tapi banyak berdua Petro Gareng. Petro Gareng toh. Ke jalan nyegati wong sing langgar lalu lintas terus dinasihati dengan Jenaka. Itu sudah bagus tuh. Sampai dengan 50% di ACC. Produsernya ngomong, pokoknya besok kamu kemudian ini langsung produksi 3 hari di Jakarta, habis itu 3 hari di Jogja, terus habis itu keliling Indonesia. Sampai dengan 70% kemungkinan jadi. Setelah jadi, dia ngomong, Mas ini ternyata menurut manajemen konsepnya terlalu kuno, misalnya itu Gareng kan tradisional. Coba dikemas, terus saya mikirnya, ya digawe Patrick and Gary. Waduh. Petro, nganggo milenial kayak robot, Garengi ngono. Ya wis lagi perjalanan proses tiba-tiba produser saya itu pindah TV pisan, Mas. Ya aku kan waduh. Ngopo iki? Sama Allah, Pak. Ketika ada seperti itu saya mikir, mesti Allah akan mengenai sesuatu alasan yang harus ku coba pahami. Terus aku mikir, kalau ini deal gimana? Bener, Mas. Ternyata hikmahnya adalah kalau saya deal, mungkin bisa jadi saya S2-nya ra lulus-lulus. Oke. Karena saya stripping terus ra ngoyak toh. Yang kedua, saya bersyukur nek misalnya stripping tenan. Terus piye aku istilahnya sholati karena gini, kanggo iki lho Mas nganggo. Iya. Ora entuk dihapus katok jam 5 sore lho Mas. Sampai jam 5 sore. Anjur piye. Lah kok nek salat mlebu masjid sing ngene piye. Saya mikirin ngono. Ketiga, mungkin ini cara Allah melindungi ben mukaku ora rusak. Kayak gampang setiap hari itu. Iya. Dan itu rutin nah, mesti kan iso dibayang gitu Mas. Ya toh makanya. Terus ambil itu ketika aku ikhlas, bismillah ikhlas wae. Pokoknya manut wae, iki mesti ana rencana terus dapat ijazah tadi, sketsa Trans TV. Waduh, mantap. Wan, saya tahu yang keempat. Apa? Sing keempat itu, kalau kamu main komedi di atas di pinggir trotoar, kemungkinan keempat, kue diserempet, itu lebih tinggi. Ayo. Terus artinya Jogja sebagai proses kreatif. Ya, Jogja itu, pokoknya Jogja itu kota inspiratif, kota yang boleh ide ini gini Mas. Jogja itu pokoknya kota kreatif, kota apa ya Mas, inspiratif. Jadi istilahnya nek saya nggak tahu ya, nih istilahnya menurut kita itu kalau Jakarta ibu kota ya kini bapak kota itu loh. Bapak kota itu kan nek bapak ibu itu kan anak itu biasanya bibit itu suka bapak toh. Jadi banyak politisi ya. Kadang dari Jogja, kadang penyanyi dari Jogja. Intisari ini itu kadang di Jogja itu banyak gitu loh Mas. Itu yang membuat Anda betul-betul tidak mau meninggalkan Jogja. Sementara insya Allah saya gitu karena sudah juga rumah ya bangun di Jogja tadi ya. Cuman sebisa mungkin di Jogja lah, sebisa mungkin di Jogja. Itu kayak gitu. Gledek banget yo. Gledek banget, gledek iki apa ya? Simpel banget. Simpel banget. Simpel banget alasannya mek ngono tok ya. Iya. Iya, karena saya cinta tenan ya Jogja. Sekarang saya buktiin ke teman-teman saya ketika dia kuliah terus balik nih Jogja, Mas kangen banget, Mas. Jadi dia rata-rata kalau sudah apa ya, pernah ke Jogja, kepinginnya suatu saat tinggal di Jogja. Bahkan coba kita tanya teman Jakarta, masa tuanya kepingin Jogja loh. Aku setahun di Surabaya bareng, adikku malah di Surabaya, tahun di Pelita Hati itu di Surabaya gitu. Tapi dia kan ngomong secara kenyamanan ya Mas, rame nih kebisingan mungkin Jogja. Saya pun di Jogja, saya ketika oke pendatang sini, saya malah ganti nyaman mulai kaya Wonosari gitu, mulai nyaman. Oh, mulai kembali lagi. Mulai ke sana back to nature. Iya, kadang makanya ini saya di Bantul atau rumah saya di daerah Jalan Mogiri karena ora terlalu bising kaya ning pusat kota nih. Ada buruh, ada geng gitu. Kayak gitu sih, Mas. Oke. Anda cerdas, Anda membuat konsep-konsep yang mendahului zaman. Obsesi Anda sebenarnya itu apa sih? Obsesi apa nih? Masalah dalam hal apa, Mas? Obsesinya dalam hal istilah kehidupan atau dalam hal mimpi-mimpi yang belum tercapai wes ngono bae lah.
saya nek prinsip hidupnya pokoknya pengen jadi orang bermanfaat bagi banyak umat. Terus yang kedua apa Mas? Istilahnya selalu do the best dalam menekuni profesi apapun ya. Ketika saya jadi dosen, pengen jadi dosen terbaik. Ketika saya jadi motivator ya motivator humor yang terbaik misalnya. Stand up ya stand up komedi yang baik. Versiku ya orang lain menilai bebas tapi alhamdulillah sih dari klien rata-rata terus mesti Mas, repeat order itu. Nah, terus yang lagi tak wujudkan ini belum wujud adalah bikin lagu sendiri gitu loh Mas. Ini lagi istilahnya sama teman lagi nunggu inspirasi ya. Suwe. Teman karena aku duduk musisi, suaraku falas. Tapi lagi golek kanca ini arranger terus nanti piye carane gawe musik gitu. Tapi musik yang aneh-aneh lah misalnya mau nasid gitu karena suara saya juga ramerdu ya, mungkin namanya nasid rames gitu. Rames ki ramesti. Tadi kadang falas kadang ora ngono. Bangsane ngono-ngono kuwi. Iya. Nanti rap ya rap humor, jenis-jenis gitu. Jadi karena saya tahu diri ketika suara saya fals ya ditutup dengan humornya, ngono Mas. Tapi ini sudah on progress, saya nunggu teman saya kalian. Dia sudah tak kasih syairnya, dia ngarranger, nah ini sampai sekarang belum nih. Oke, tak tunggu loh. Tunggu tayangnya loh ya. Faris tak tunggu ya. Faris Justice Voice. Lanjut, berarti apa lagi selain itu? Apa Mimpi ya? Anda yang belum tercapai? Yang sekarang on progress saya bikin studio on progress ya. Studio untuk kayak podcastan tapi nanti juga rumah produksi untuk teman-teman misalnya kepengen stand up dari kampung atau dari SMA kita masukin di YouTube. Terus nanti kadang nek perlu kita share linknya ke teman-teman produser TV Jakarta. Artinya berarti anda lari ke istilahnya secara profesi Anda sekarang udah mulai lari ke digital ya? Iya harus Mas karena ya mau nggak mau generasi kita sekarang masih ngono kabeh. Terus ya kita harus apa istilahnya yang ngikuti perkembangan zaman meskipun saya jujur ya kadang tersiok-siok toh tapi harus maksudnya gaptek-gaptek kita yang penting ngerti lah. Minimal golek info orang ngerti iso klik-klik Google ketemu ngono. Golek YouTube tutorial ngono kan mesti tadi iso. Oke. Saya mengikuti karir Anda dalam artian uploadan Anda di YouTube. Wah, YouTube. Iya. Di YouTube-nya itu Anda konsisten sekali. Amin. Sedangkan saya cuma mau bertanya simpel. Piye piye ngomong luar pulau ora ngerti piye. Gimana? How to make the consistent. Oke. Silakan Mas. Tentang jadi tentang gini. produksi mau tentang produksi, ya. loh. Tentang produksi kemarin saya kuncinya satu sih banyak bergaul dulu. Ketika kita bergaul ya saya mau jadi YouTuber tadi. Piye Mas kok YouTube-mu iso booming karena ada teman saya itu istilahnya kayak Mas Pausan ketemu teman kan kadang kita merasa kita tuh luwih duwe nama tapi kok subscriber kalah. Betul. Nah, saya tak berguru sama dia. Kalau saya berguru saya sebagai murid toh. Iya, iyalah. Settingkan ilmunya sekono lah. Itu kuncinya dia pokoknya masa iki penting konsisten. Kowe lucu ra lucu, videone apik ra apik, upload sih. Karena dengan kowe upload engko nek kowe elek semakin lama semakin baik akan ketok juga progresi. Tapi nek kowe ra action ngupload kapan anune apa? Ya, kuwi aku ngono. Nah itu terus makanya kita settingnya kalau sekali syuting ya gawe 10 paket, 20 paket dan sebagainya. Saya bisa merasakan itu. Karena kalau kita orang yang diproduksi itu apalagi udah dari background TV, ngupload itu udah ngupload sing asu-asuan nih kasarane pertentangan batin itu terjadi. Lah iya. Tapi kadang-kadang itu kita ngledek iki anak kecil makan es krim. Asih nonton koyo ngene. 130 juta. Kita ala idealisme kita pakai apa nih drone pakai le nonton yang loro atau malah loro. Makanya bener temanku le penting upload. Itu akan ada video jeblok Mas nanti suatu saat. Ya wis ngono kuwi wae. Berarti itu sama seperti kayak bakul online ngono ya Mas ya. Iya. Ono ora ono pokok diuploadi bae ya. Insyaallah rezeki pas wae nyangsang. Deal. Benar. Jadi kuncinya memang ketika konsisten nanti istilahnya Tuhan akan melihat sejauh mana kita serius toh. Nah, iki katanya ket ngene masakake nek ratakne ngono lho istilahnya. Iya toh? Kayak mau iki ya. Luar biasa kan kita ini berdakwah sekali gara-gara mari nggarap acara Ramadan. Ya kebetulan baik kok. Kebetulan apa Mas rata-rata itu dari teman kita sukses tuh akan dia cepat sukses banget nek dia mengkombinasikan dengan ono unsure mendekat spiritual. Mendekat istilahnya kesuksesan kita apapun juga itu ya tidak lepas dari memang perannya Allah terhadap kita, perannya Tuhan pada kita semua gitu. Wedine kan nek kadang ini Mas godaan bagi seorang apalagi ustadz apalagi ya kita
Kita nek wis ngono kan merasa kita harus ilmune dhuwur, terus kadang malah lupa nek ilmune iki ana sing ngenai kuwi lho. Jadi saya kaya ngono. Malah dakwah mana. Ora dakwah iki, tapi karena sering bergaul sama ustad. Oh iya. Adikku ustad tadi kadang ngomong karo adikku. Adikmu ki ustad. Sing tani pita hati kuwi. Yang Ustad Sigit Yulianta, yang sering di SCTV juga. Ya, Tony Ustad Pelita ya? Hati, IT, pegang IT-nya. Di Surabaya juga itu yang pegang Tony Pelita Hati itu. Tony Dwi Susanto namanya. Yang dulu sama Bu Risma bangun Smart City juga ikutlah garap di situ, di ITS namanya. Dia. Ya. Apa nah? Oke, terakhir. Ya. Audiens kita nih. Hmm. Tipsnya apa? Apa ya? Yang akan dibagikan Tips ke dan mereka. tentang apa? Oke. Kunci sukses itu menurut saya, sukses itu terdiri dari kata suk dan ses ya. Suk itu sukai, ses itu proses, sukai proses. Jadi kalau kepengen sukses harus sukai proses. Apapun yang proses ditekuni saat ini, dalam batin tuh Anda harus yakin ini suatu saat akan menghasilkan. Dan setelah menekuni proses apapun, jadilah yang terbaik di bidang itu. Anda pengen jadi apa? Jadi motivator ya motivator terbaik. Stand up comedy terbaik. Pengusaha terbaik. Minimal dengan itikat seperti itu nanti akan menghasilkan sesuatu yang insya Allah juga luar biasa. Berusaha menjadi yang terbaik. Wow, sampailah kita di penghujung acara. Jangan lupa untuk subscribe. Subscribe lu enggak ono digoreki subscribe enggak ono. Subscribe. Jangan lupa tekankan notification. Ting. Ambil tekan tombol like. Harus. Oke, thank you. Thank you. Ya. Ya.